Bisa, perempuan tuh bisa. Dan sebagian besar bisa dikatakan bahwa keberadaan perempuan dalam misi PBB memberi manfaat yang lebih banyak ke misi itu sendiri. Sudah, ayo sekarang nih udah terbuka nih jalannya nih. Kalau ada kesempatan diambil kesempatan itu. Tugasmu hanya satu, tunjukkan bahwa kamu mampu melaksanakan itu. Selamat datang di Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia. Bersama saya, Yuli Ari. Women, Peace, and Security menjadi 3 kata yang dapat merepresentasikan perjalanan karir sekaligus sosok Kolonel Susrati Pusparini. Perwira TNI Angkatan Udara ini telah malang melintang dalam sejumlah misi pemeliharaan perdamaian dunia PBB. Bertugas di sejumlah negara konflik seperti Kongo, Libanon, dan Suriah memang bukan tugas yang mudah. Namun, penghargaan Indonesian Women of Change Award dari Kedutaan Besar Amerika Serikat pada tahun 2013 telah membuktikan bahwa pengabdiannya sebagai prajurit, perempuan, dan misi perdamaian telah diakui di tingkat internasional. Bersama saya telah hadir Kolonel Ratih Pusparini, salah satu prajurit perempuan Indonesia yang pertama kali diterjunkan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hari ini kita akan berbincang bagaimana pengalaman tugas beliau dan peran perempuan dalam menjaga perdamaian dunia. Selamat datang di Defense Talk, Ibu Ratih. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam, Ibu. Sekarang sedang sibuk apa, Bu? Sementara dengan situasi seperti yang kita rasakan saat ini, kegiatan kami lebih ke diskusi, kemudian juga bekerja sama dengan pihak lain untuk belajar, jadi mengasah diri sambil melihat perkembangan ini, situasi terkini. Kita tetap mengikuti ya dari global, regional maupun nasional, karena di Lemhanas kan segalanya kita kaitkan dengan Astagatra itu. Tugas kami di pengembangan pengkajian ya harus mau tidak mau, suka tidak suka ya harus banyak belajar untuk mengasah diri. Jadi kita tidak tertinggal. Tetap update ya Bu tentang situasi yang sekarang. Oke. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana pengalaman Ibu Ratih pada saat menjadi wanita TNI pertama yang dikirim dalam misi pemeliharaan perdamaian. Tapi sebelum itu Bu, apa sih yang melatar belakangi Ibu ingin menjadi seorang prajurit TNI? Mbak, kalau ditanya seperti itu saya ketawa. Karena apa? Bukan cita-cita saya. Oh ya? Cita-cita Ibu apa? Saya tuh kepingin keliling dunia. Mungkin karena ada darah Bali ya dari ayah saya. Keluarga saya kan banyak di pariwisata kan. Jadi saya ngambil sastra Inggris di UNER waktu itu. Cita-citanya kalau udah lulus, aku mau jalan-jalan keliling dunia. Gitu. Berpikirnya seperti sesimpel itu. Tapi karena kakak saya laki satu-satunya kena HNP waktu SMA. Akhirnya begitu selesai kuliah, ayah saya, ibu saya udah daftar dulu lah SPAPK. Walaupun dengan gerendam. Gerendam kenapa tuh Bu? Ya karena tidak mau. Oke. Jadi saya hanya mengatakan sekali ini coba ya, kalau gagal jangan dipaksa lagi. Tapi orang tua saya yakin bahwa saya pasti lolos. Dengan background pendidikan saya, kemudian fisik dan mental kan anak bandel kan, anak kolong kan gak ada yang gak bandel ya. Iya. Jadi saya akui saya kecilnya bandel. Oke, Ibu berarti punya darah TNI juga dari ayah orang tua? Ayah saya pensiunan Angkatan Darat. Oke. Dari Korps Kesehatan. Dan sekarang Ibu ada di Angkatan Udara. Oke. Di tahun berapa waktu itu Bu? 94 saya masuk. 94 pelantikannya masuk. 95. Berarti tidak ada setahun ya Bu sampai akhirnya Ibu dikirim untuk bertugas itu? Oh, enggak. Tugas itu kan 2008. 2008. Siap. Jadi sebenarnya dari PBB selalu mengatakan bahwa UN encourage more women to be sent ya. Jadi PBB selalu mengajak, meminta TCC, jadi negara-negara pengirim pasukan itu untuk lebih banyak mengirim perempuan. Saya pertama kali mengetahui itu 2003. Kemudian ada bos saya bilang, belum latih, sekolah dulu, Suslapa dulu, pangkat kapten dulu. Waktu itu saya letu masih. Akhirnya kapten, terus saya tanya lagi, Pak belum lah, masih banyak orang lakinya yang masih ini. 2007 panglimanya Marskal Djoko Suyanto. Dan beliau membaca
permohonan dari PBB yang lewat penasehat militer kita Penmil di Watapri ya, di apa sebutannya perwakilan tetap RI di PBB. Jadi ada dubesnya disebutnya Watapri, kalau adhannya disebutnya penasehat militer. Beliau melihat di situ bahwa TCC di encourage untuk mengirim perempuan. Beliau bilang, kita punya nggak wan TNI yang bisa berangkat? Siap, ada Bapak yang sudah memang banyak berkecimpung di kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PBB. Siapa? Mayor Ratih. Oh, Wara itu jagoan kita. Hebat. Akhirnya 2007 itu proses berjalan, 2008 18 Januari saya berangkat dengan rekan dari Angkatan Darat. Oke. Apa yang memotivasi Ibu untuk daftar, ikut? Sebenarnya apa yang memotivasi Bu? Perempuan juga bisa ngelakuin itu. Setuju. Jadi waktu itu para pejabat bilang, ngapain sih nak perempuan ke sana? Itu kan daerah konflik. Emang kamu bisa apa di sana? Kan banyak hal yang bisa dikerjakan. Walaupun blank ya, waktu itu tidak ada sama sekali informasi tentang apa. Saya hanya senang aja ngeliat mas-mas saya, senior-senior saya itu udah berangkat. Asik banget. Kapan perempuan boleh gitu. Akhirnya begitu kesampaian, wow. And this is my word. Itu yang saya rasakan. Karena apa? Apa yang kami kerjakan pada saat itu langsung bisa dirasakan hasilnya oleh local people. Oke. Waktu itu sebelum ditugaskan pasti Ibu dapat pelatihan ya? Ya, ada disebut PDT hanya karena waktu itu PMPP kan belum berdiri ya. Oke. Jadi hanya staf operasi saja yang memberi ya masuk apa istilahnya sharing pengalaman, dan ini coba dibaca laporan-laporan dari yang sudah ada. Nah, kejadian di sana tuh seperti ini. Ya bayangan begitu aja, karena saya berpikirnya tentara lah. Masa begini saja harus penyiapan dirinya sampai ini. Tentara laki-laki bisa kok berangkat dalam waktu 3-4 bulan persiapan. Yang perempuan kan sama, kita dididiknya juga sama. Kecuali yang akademi ya, yang menghabiskan 3 tahun. Tapi yang untuk yang dari sekolah perwira kan rata-rata sama 5-7 bulanan. Dan saya berpikir kalau perempuan dikasih kesempatan dan kita bisa menunjukkan bahwa kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut, bakal akan lebih banyak lagi wanita TNI yang akan diberangkatkan. Dan terbukti dari 2008 kami berdua, sekarang sudah ada hampir 1.200 mungkin. Oke, banyak ya Bu ya. Berarti lonjakan yang cukup signifikan dari tahun 2000. Kalau secara kuantiti bagus, dan kita juga sudah punya Chief Simik ya di 2 misi. Jadi untuk saya pribadi menganggap itu satu lompatan yang signifikan. Iya, walaupun belum sampai mengatakan puas, enggak ada kata puas. Kita masih bisa melakukan banyak hal di luar itu. Waktu itu berapa lama Bu PDT-nya? Sebentar, waktu itu hanya sebulan. Hanya sebulan, setelah itu Ibu langsung bertugas. Berangkat, ya. Pertama kali ditugaskan ke Kongo. Ya. Apa yang terjadi di sana Bu? Jadi waktu saya datang ada 15 perwira laki-laki ya. Jadi kami di MILOP. Jadi ada 3 military observer. Itu dia berdiri sendiri. Jadi dia akan ditempatkan di tim set di mana tidak ada satu negara 2 orang di situ, tidak akan ada. Disebut Rainbow Team. Selalu kita berbagai negara dalam satu tim set. Yang kedua military staff. Jadi dia hanya di kantor. Kalau MILOP kan keluar ya, dia jadi mata dan telinganya misi. Yang ketiga kontingen. Nah, saya sudah pernah mil staff di Lebanon, MILOP-nya saya di Kongo sama di Syria. Oke. Tidak dipersenjatai, tapi langsung bertemu dengan local people, masuk lokasi-lokasi konflik ya. Jadi dan konfliknya bersenjata, bukan sekedar konflik sosial, tapi konflik bersenjata. Waktu itu saya pernah baca, waktu itu Ibu pernah stay di rumah dalam artian karena kondisi tidak aman. Itu bisa cerita nggak Bu waktu itu kenapa akhirnya Ibu tidak diizinkan untuk beraktivitas di luar pada saat tugas di Kongo ya Bu ya? Di Kongo pernah. Di Kongo. Jadi pada saat itu, jadi gara-garanya kalau nggak salah, ada truknya Pakistan nyenggol ojeknya sana dan meninggal kalau nggak salah. Itu mereka marah, jadi batu dilempar ke HQ. Pada saat itu kami pulang pun kami dikawal. Sudah itu tidak boleh keluar rumah sampai dinyatakan aman. Ya sudah, karena saya satu rumah sama 5 cowok Jordan, 3 polisi, 2 angkatan darat. Ya sudah, kami ya sharing cerita
nunggu azan. Kebetulan rumah kami di belakang masjid, jadi Kongo Timur tuh banyak Muslim. Jadi untuk kami it's not really a big problem lah ya untuk pada saat itu. Tapi kalau yang di barat untuk cari masjid ya kita paling harus ke batalion-batalion PBB yang ada di sana. Pernah sekali saya masuk ke masjidnya umum jadi tontonan sak masjid. Kenapa Bu? Pakai mukena. Oh karena mereka tidak punya. Mereka kan hanya berkudung pasmina lebar itu, dililit gitu aja. Kadang dipakai kaos tangan pendek ya dia ya dengan situasi seadanya gitu. Awalnya saya juga rada gini, aduh kok masjidnya beda ya. Tapi terus saya kembali mengingatkan diri, you are in a conflict area. Jadi kamu gak bisa minta segala sesuatu sesuai dengan keinginanmu. Apa yang ada di situ ya kamu nikmati. Tetap survive harus, keselamatan diri tetap harus nomor utama. Saya gak pernah naik taksi di sana. Karena satu taksi itu banyak orang, kayak apa sharing ya. Kalau sekarang kita ya ada ya sharing itu. Gak berani saya. Karena situasi yang tidak aman itu ya, dan unpredictable lah. Kita nggak bisa mengatakan bahwa di sana aman, kamu aman lah. Walaupun rekan-rekan dari Kongo bilang aman, it's okay. Tapi no, kita masih tetap harus mawas diri, menjaga ini. Ya paling kumpulnya sama teman-teman sesama peacekeeper. Oke. Dan 4 tahun berselang, Ibu kemudian bertugas ke Libanon. Ya. Oke. Apa yang? Yes, 2012 ya. Yes, 4 tahun ke Libanon. Pada saat itu Ibu juga mengemban tugas yang berbeda karena kalau di Kongo waktu itu military observer. Apa yang secara teknis ketika Ibu bertugas di sana melihat perbedaan konflik di Kongo dan juga Libanon sendiri? Kongo is the real mission kalau saya bilang. Situasinya sangat-sangat tidak bisa diprediksi. Waktu zaman saya 2012 misi di UNIFIL itu berlibur di rumah nenek. Kenapa Bu? Nyaman. Iya. Nyaman tuh dalam konteks bagaimana? Dalam konteks kita kemana-mana masih bebas. Sementara di Kongo kan harus banyak pembatasan ya. Di sana walaupun di sana ada beberapa wilayah yang dikatakan bahwa tidak ada UNIFIL yang bisa masuk wilayah sini. Itu biasanya sudah ada info dari kami, kebiasaan ya. Jadi di UNIFIL itu ada Joint Ops Center di mana saya menjadi bagiannya. Pada saat 1 bulan pertama saya datang waktu 2012 itu saya watchkeeper. Jadi yang menerima berita dari berbagai kontingen, berbagai sektor, East sektor dan West sektor. East sektor itu Indonesia sama India sama Spanyol. West sektornya Malaysia, Korea, sama Italia yang big contingentnya. Saya mil staff posisinya. Jadi hanya kerja untuk semacam kalau di Indonesia puskodal lah. Puskodal. Nah saya jadi penerima beritanya untuk itu. Saya menyatakan gini, misi ini enak banget ya gitu. Tapi jangan lupa ini misi daerah konflik. Dan orang kita melihat yang berangkat misi itu enak ya, hanya melihat enak saja, kalian bisa jalan-jalan, kalian dapat duit dolar. Mereka nggak nyadari bahwa resikonya tuh nyawa. Setelah kejadian 29 dan 30 Maret kemarin barulah terbuka ini. Orang Indonesia tuh baru nyadari bahwa ternyata berangkat misi PBB itu ini konsekuensinya besar taruhannya ya, nyawa ya. Loh, kamu pikir ya kemarin tuh aman karena situasinya sedang landai. Walaupun biasanya saya ini nggak boleh ngomong biasanya, tapi yang sudah terjadi itu di setiap Agustus pada saat summer di Lebanon itu suara tembakan terus. Itu kadang habis sholat Jumat tuh main senjata, hanya itu. Pertama kali saya kaget, ini what happened? Is it something serious or what? No, it's summertime, Rati. Summertime. So they celebrating something itu dia dengan begitu. Oke. Pada saat saya itu 1 bulan kemudian saya berangkat ke Syria ya. 3 bulan di Syria, di bulan keempat Syria ditutup. Syria is the real kalau saya bilang, karena setiap hari desingan peluru di atas mobil patroli kami, IDs meledak kanan kiri jalan kami. Waktu itu kawan saya dari Norway bilang, Rati are you okay? Jadi hanya kami berdua. Sama-sama mayor, John dengan saya di satu hotel besar, 92 kamar dibuka hanya untuk kami berdua. Satu hotel itu? Satu hotel itu. Wow.
Jadi hanya untuk memfasilitasi. Pihak pemerintah Syria tuh menyatakan bahwa ini loh, kalau kami mendukung keberadaan UN di sini. Jadi mereka mau memfasilitasi. Bayangin, di situ saya belajar bagaimana memperhatikan. Ada kawan saya civilian, dia bilang, Mbak hati-hati, senyaman-nyamannya itu daerah konflik. Ya, perhatiin coba letak red slating kopermu. Kenapa tuh Bu? Ya ternyata ada yang ngecek. Oh, I see. Jadi tidak seaman-amannya daerah konflik, tidak aman. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Di Syria itulah saya bertemu dengan grup-grup, kalau waktu itu dibilangnya, ya Allah kok jadi lupa, oposisi, grup-grup oposisi. Jadi satu wilayah tuh ada beberapa grup gitu. Kalau kita tuh kelurahan ada satu, ini ada gini. Kemudian sorenya kami akan ketemu dengan pemerintahan. Jadi saya ketemu dengan gubernurnya Homs. Waktu itu Homs lebih parah ya. Aleppo belum, setelah belakangan kan Aleppo yang menjadi hotspotnya. Di situ gubernurnya bilang, Rati kamu harus datang terus ya tiap sore. Ya selama kami berdua saya akan datang terus. Saya nggak mungkin ditinggal di hotel sendirian. Saya bilang gitu. 1 bulan kemudian datanglah sekitar 300-an MILOPS ya dari seluruh negara. Indonesia ada 10 yang masuk. Selain saya tuh advance team. Jadi dari yang makanya diusulkannya 4 cewek 2 cowok 2, namanya yang keluar saya dulu. Jadi saya berangkat duluan tuh dari Lebanon ke Syria. Sampai katanya Pak Ambasador Desra percaya waktu itu Wataprinya di UN di PBB. Beliau mengatakan Bu Rati jadi orang Indonesia pertama yang masuk untuk misi UN Smith. Wow, saya bilang gitu, Pak. Kalau itu siap-siap. Kawan saya dari berbagai negara yang ada di Lebanon pada saat itu memperhatikan lewat berita saja kan. Situasinya seperti itu, mereka semua Rati ayo oke. Bahkan bos saya tuh worry ya Bu ya, khawatir ya. Beliau ranger kan, orang Itali tinggi besar. Wah, pokoknya ini banget, tentara banget gitu. Beliau bilang gini, Tih kalau nggak mau berangkat bilang aja. Nanti saya ngomong sama Force Commander, biar Force Commander ngomong ke PBB di HQ di New York. Saya bilang, so are you a military personnel? Yes, of course Rati, I am a ranger katanya. I am an Air Force officer, sir. Have you ever said no to any order? Oke. Terus beliau bilang, never. So am I. Jadi saya tuh, walaupun waktu itu saya gemuk badannya ya, tapi tetap dianggap anak kecil kan, karena kita posturnya kecil ya Bu ya, posturnya jadi, kecil. Beliau tinggi besar itu sambil meluk, sambil mendoakan saya semoga kamu selamat sampai dari nanti selesainya di sana. Semua berpikir wah enak di misi baru banyak dolarnya. Tapi taruhannya nyawa ya Bu, taruhannya nyawa. Bahkan kawan-kawan dari negara lain tuh ada yang nangis minta pulang. Karena tidak tahan dengan situasinya. Dia bilang saya dibayar $99 sehari tapi taruhan nyawa, saya minta pulang. Dan Ibu bertahan di sana? Saya dikenal, jadi disebut legend major. Wih. Jadi ada yang bilang juga crazy major karena saya nggak pernah ngeluh. Saya bilang sama mereka, kata-kata menyerah untuk orang MILOP Indonesia itu sudah dihapus dalam kamus kami. Tidak ada kata nyerah. Begitu kami mendapat perintah, kami akan menyelesaikan perintah itu. Dan saya tunjukkan walaupun saya perempuan, saya dapat melakukan itu. Sama baiknya dengan kamu yang laki-laki. Oke. And you did it Bu. Iya. Yeah, you did it. Ibu kalau misalnya menghadapi kondisi konflik seperti itu di tengah ketegangan pihak-pihak yang bertikai, apakah TNI sendiri dalam hal ini entah Mabes, entah pun PMPP memberikan semacam SOP kepada para prajurit? Semua. Apa yang harus dilakukan Bu? Semua. SOP-nya SOP nasional yang berlaku untuk kontinjen di dalam, SOP internasional di mana untuk seluruh misi. Jadi baik itu militer, polisi maupun sipil itu akan menggunakan SOP yang sama. Jika ada kontak senjata, kita semua masuk ke bunker. Itu kita tidak SOP. Diperbolehkan tidak untuk boleh ada di luar permukaan, itu jelas tidak boleh. Apalagi terlibat konfliknya sendiri ya Bu ya. Kita peacekeeper itu tidak untuk menyerang, lebih kepada bertahan ya. Baru di Kongo kalau nggak salah kita sudah punya Rapid Deployment Battalion itu ya yang bisa untuk menyerang para pemberontak yang membuat keributan gitu. Itu sudah chapternya berbeda, 6 dan 7 itu yang diberlakukan. Tapi di Unifil yang saya lihat bunker itu selalu dibersihkan, diupdate kondisinya. Jadi kalau ada apa yang misalnya kurang, yang tidak memenuhi standar yang diberlakukan ya akan dipenuhi. Jadi anytime ada kontak senjata
kita langsung masuk sana. Oke, itu SOP-nya ya Bu ya, SOP-nya. Jadi prosedurnya. kejadian kemarin Mm-mm. ya bisa dibilang ya kembali lagi ya sampai sana. Waktu saya di Syria tuh sering kawan-kawan dari negara lain, kamu nggak ada takutnya sih katanya. Saya bilang peluru tuh ada NRP-nya dan saya yakin NRP saya nggak ada di situ, makanya saya santai-santai aja. Nah, crazy. Saya bilang nggak bisa, loh, kamar saya tuh ditembakin berapa kali loh. Waktu bertugas di Waktu di Syria. Syria. Kalau Lebanon nggak. Aman ya Bu Lebanon ya. nggak. Di Syria itu kamar hotel ya, itu sudah bolong berapa jendela, saya tenang aja, saya nggak ngomong apa-apa kok. Begitu kawan saya dari Norway sama Finland kena, itu udah seperti orang gila, mereka teriak-teriak. Saya bilang, hey, I show you, masih ada pelurunya di tembok, nih 3 nih di sini. Oh, crazy lady, how come you stay calm? Katanya. Saya punya sajadah, saya bilang. Iya, iya. Itu yang membedakan kita dengan yang lainnya, Mm-mm. menurut saya pribadi. Kalau berbicara tentang tantangan tugas di lapangan sendiri Bu, kan perempuan dan laki-laki ada porsinya ya. Mungkin kalau dari perspektif Ibu sendiri yang sudah 3 kali bertugas di negara konflik yang berbeda, apa sih sebenarnya menjadi tantangan bagi para wanita TNI ketika menjalankan misi pemeliharaan ini? Ojo kemenyek. Kemenyek tuh? Apa ya? Manja-manja. Oke. Kita di negara kita masih bisa, Pak jangan dulu, masih belum siap. Kalau sudah berani mendaftarkan diri sebagai pasukan perdamaian, sudah dilakukan pre-deployment trainingnya, sudah sampai di daerah misi, you do your job. Kan masing-masing kita punya tanggung jawab sendiri. Saya belum pernah di kontingen, tapi saya dekat sama adik-adik di kontingen. Saya selalu mengatakan ke adik-adik, tugasmu apa? Siap Bu, saya seprinya komandan, lakukan yang terbaik. Nggak usah gaya-gaya yang lembut-lembut, lemah-lemah. Ini statusnya kita ada di daerah konflik bersenjata. Tetap waspada, itu yang nomor 1. Kemudian tunjukkan bahwa apapun tugas dan tanggung jawabmu itu ada kontribusinya. Jadi jangan merasa aku kan cuma sepri Bu, nggak bisa. Tanpa kamu kan komandan juga kan nggak akan bisa kerja ya tidak fully ya, tidak fully function karena harus ada yang membantu beliau kan gitu. Saya sampaikan seperti itu. Seperti saya setelah saya pulang dari Syria kan saya kembali lagi ke Lebanon tuh naik jabatan. Jadi perwira jaganya untuk yang membawahi semuanya jok. Kalau waktu watchkeeper kan saya hanya menerima laporan. Kalau ini saya menerima laporan dari berbagai unsur. Logistik ada, pengamanan ada, kemudian dari LO-nya Lebanon Armed Forces ada dari Israel Defense Force juga ada. Jadi komunikasi melalui kami nanti yang dikirim. shift. Ya nanti baru setiap pagi akan didistribusikan. Okay. Ini situasi AOR kita, Area of Responsibility Unifil, kondisinya seperti ini. Jadi saya sampaikan ke adik-adik, saya bisa, ibu kan udah pernah. Nah awalnya kan juga belum pernah, saya bilang gitu. Ya benar. Tapi ibu bahasa Inggrisnya bagus, makanya belajar Nduk. Jadi nggak ada alasan kalau sama Bu Rati. Dia bilang, bukan saya belum pernah. Daftarkan diri. Saya bahasa Inggris nggak belajar. Itu kan hal yang bisa dipelajari. Kita belajar bahasa Inggris anak-anak sekarang dari TK kan. Iya betul. Zaman saya kan hanya SMP SMA. Terus nekat-nekat aja saya sastra Inggris gayanya, padahal belajar bahasa Surabaya. Surabaya. Ya. Jadi saya sampaikan ke adik-adik. Begitu kesininya kita punya One TNI yang bisa sampai menjadi Chief Simik, itu kan satu kebanggaan tuh. Istilahnya saya tuh babat alas. Buka jalur ya Bu ya. Buka jalan sehingga anak-anak adik-adik saya dan anak-anak saya ini bisa masuk gitu loh. Jadi mereka sudah ayo sekarang nih udah terbuka nih jalannya nih. Kalau ada kesempatan diambil kesempatan itu. Tugasmu hanya satu, tunjukkan bahwa kamu mampu melaksanakan itu. Saya pun bicara sama kawan-kawan sipil, ada aksesnya lewat UNV, UN volunteer yang dibayar kalau kita sampai berangkat di daerah misi, atau UN agensi yang lain, atau international organization seperti ICRC. Kemudian NGOs banyak banget kan kalau di daerah konflik, di kita juga begitu. Bisa, perempuan tuh bisa, dan sebagian besar bisa dikatakan bahwa keberadaan perempuan dalam misi PBB memberi manfaat yang lebih banyak ke misi itu sendiri.
Manfaatnya apa, Bu? Salah satunya informasi yang kita dapat Mm-mm. kadang nggak sadar kalau itu informasi intelijen. Oh, karena Karena ngobrol kita kah? ngobrol dengan ibu-ibu. Oke. Jadi contoh saya waktu di Kongo. Mm-mm. Hari ini patrol laki semua. Berita yang didapat sedikit sekali. Kan itu harus kami laporkan setiap hari. Nanti dari HQ yang akan mengatakan, oh oke, ini urusan civil affairs. Ini urusan WHO. Ini UNHCR. Silahkan, nanti mereka yang menindaklanjuti. Nah, mereka yang akan bekerja sama dengan NGO atau IOs. Pada saat saya ikut, salah satu tuh akan gini, mama, you are here, katanya gitu. Itu Kalau panggil panggilannya? cewek tuh pokoknya mama. Mama. Terus dia lihat merah putih ini. Mama, kan dulu Ain pakai tulisannya Indonesia. Indonesia, saya bilang gitu. Mama, can I say something? Ya, why not? Ada penterjemah juga, mereka ada yang pakai bahasa Lingala, ada bahasa Swahili, atau bahasa Prancisnya mereka. Jadi ada penterjemah kami itu yang akan mengatakan, dia kepengen seperti kamu Tih, katanya. Pengen jadi TNI, pengen jadi Pengen militer, tentara, pengen jadi gitu, tentara. biar jaga negaranya, Oke. katanya. Terus ibu-ibu mulai mendekat tuh. Mm-mm. Datang, dia bercerita, saya tuh jalan 5 kilo loh ke sana untuk cari sejerigen air bersih. Kondisi jalannya gimana? Kita kan gitu kan, dengan ngobrol seperti bagaimana sih kalau sama ibu-ibu? Iya, iya. Piye jalan ke sana aman ta? Oh enggak juga, ternyata di sana ada grup-grup kan itu kan informasi intelijen. Betul. Nah kita sampaikan tuh, laporkan pada saat itu. Jadi di daerah segini sekitar sekian kilometer dari desa ini ada sekelompok orang yang mencurigakan tindak tanduk. Itu kita laporkan. Nah nanti HQ akan kirim pasukan bersenjata ke sana untuk cari tahu, verifikasi. Jadi kami itu hanya melihat, mendengarkan, melaporkan, nanti akan ada tim verifikasi sendiri. Kalau mereka membutuhkan mail op, ya kita ikut. Pernah diminta untuk memberi jalan, bantuan logistik ke satu desa yang terisolasi. Karena selalu dikepung sama kelompok-kelompok bersenjata itu, pemberontak-pemberontak. Ya kita ikut. Jadi ada kepuasan gitu loh. Pekerjaanku tuh ternyata menghasilkan ya. Bermanfaat untuk orang lain ya, Bu. Langsung local people tuh merasakan bahwa thank you, I have food now. Paling tidak itu. Atau terima kasih seperti waktu di Syria. Kamu datang saya bisa tidur. Sebelumnya karena terlalu banyak roket dan peluru yang ini maupun IEDs yang meledak sana kemari itu nenek itu menyatakan dia tidak bisa tidur. Padahal waktu saya datang ke sana, itu saya nggak bisa tidur karena masih begitu. Terus saya mengatakan, berarti sebelumnya lebih parah lagi dong. Pada saat itu kami hanya sebulan pertama tuh semacam show of force saja. Hey people, now we are here gitu. Ya sama, dikerubungin nenek-nenek, anak-anak kecil, kakek-kakek. Itu disitulah kita dapat berita. Kelompok yang di sana tidak ada orang Syrianya. Oke. Jadi yang ada adalah? Yang ada itu mereka tuh kelompok-kelompok dari luar. Oh justru kelompok dari luar iya, ya Bu? Jadi bahasa Inggrisnya yang bagus. Karena orang Syria tidak ada pelajaran bahasa Inggris dari TK sampai kuliah. Dan mereka belajarnya dari? Kalau ini kelompok ini mereka dari luar. Bukan orang Syria. Oke. Jadi kalau kemarin orang Indonesia mengatakan konflik di Syria because Syiah and Sunni. No. Ini perebutan kekuasaan. Rakyat kepengen, rakyat yang mana dulu ya? Karena di Syria kesehatan dan pendidikan kalau pendidikan dari TK sampai kuliah tidak bayar. Kesehatan pun tidak bayar. Seharusnya kan itu sesuatu yang nyaman lah. Kita apalagi orang sudah dapat semua gitu ya. Tapi Syria itu kan akses untuk ke Iran. Jadi itu nanti kita berbicara politik jadinya ya. Jangan dulu. Kita cukupin sampai situ dulu ya Bu ya. Ya, jadi seperti itu situasinya. Jadi pemainnya ini bukan orang Syria. Gitu. Jadi memang orang-orang yang menunggangi saja ya Bu ya. Seperti kita ya, kalau ada keributan kan biasa itu ada tuh provokatornya yang dia sebenarnya nggak ada urusan apa-apa sama kita kan gitu. Jadi, mencari manfaat dari konflik yang ada. Ibu kembali lagi ke perihal Ibu terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Waktu itu apa yang Ibu sampaikan sama keluarga? Was-was nggak Bu keluarga? Karena keluarga tentara kali ya. Jadi saya beruntungnya begitu. Saya cuman bilang ini operasi kalau saya pribadi mengatakan operasi PBB itu operasi militer selain perang ya. Nah, tapi ternyata buktinya sekarang kan kita ada di wilayah itu. Jadi mau nggak mau ya kita harus siapkan untuk itu. Peacekeeping ini kan OMSP Pak, saya bilang sama ayah saya.
kasih aku kesempatan ya, mumpung dikasih, berangkat. Diizinkan langsung, Ya. Bu? Waktu saya pindah dari Lebanon ke Syria, waktu Kongo sih nggak ada masalah karena masih waktu itu masih zaman SMS ya, belum ada video Jadi call, nggak- belum bener-bener. ada WhatsApp, belum. Komunikasi terbatas ya, Bu, dengan keluarga? Tetap terbatas, tapi saya selalu maksimalkan at least seminggu sekali. Aku tenang aja Pak, satu-satunya dari 17 perwira Indonesia yang tidak kena malaria saya sendiri. Pada nanya kenapa, I'm enjoying my life here. Oke. Orang gila kok ikut teh. Maka Ibu dapat julukan tadi ya, Di mana-mana dianggap gila. Karena saya bilang gini, kalau kita sudah mendaftar masuk ke situ, kalau waktu Kongo kan saya pilot project ya, jadi cuma dicomot gini doang nih. Nih Tih, kamu siap-siap ya, kamu berangkat, kamu yang jadi cewek pertama yang berangkat. Oh siap Mas, apa yang harus siap-siapkan? Ini, oke, nanti ajarin ya Mas, ya. Nah tapi ke Lebanon kan sudah ada PDT, sudah ada ini, ada persiapan kan, jadi nggak terlalu ini. Begitu di Syria, ini ke Syria dengan situasi kayak gini, kan saya bilang gitu. Ya kalau di Syria seperti negara Arab lain ya, perempuan tidak ada. Jadi kalau kita mau cari tentara perempuan, nggak ketemu juga. Pejabat perempuan di pemerintahan nggak ketemu juga. Jadi ya kami women peacekeeper ini yang ada dari 300 military peacekeeper hanya 7 women peacekeeper. Wow. Can you imagine? Sedikit banget, Bu. Itu mah bukan sedikit lagi. Kecil. Almost nothing kan. Iya. Tapi dari 7 ini saya karena yang paling pertama datang sama yang dari Norway, kami selalu memotivasi. Pokoknya kita pasti bisa, jangan takut. Karena apapun yang terjadi, kita tetap akan diprioritaskan keselamatannya. Tapi kita tetap harus waspada. Ini daerah konflik. Seperti itu. Dan 7 of us, Indonesia, Norway, New Zealand, Italy 2 ya, 3. Pokoknya dari 7 ini kami bisa menunjukkan gitu. Ibu sendiri dari Indonesia? Indonesia sendiri. Indonesia sendiri. Oke. Ibu kalau berbicara tentang misi perdamaian sendiri, pernah ada pengalaman dapat diskriminasi kah selama menjalankan tugas? Ya banyak Mbak. Banyak. Jadi, Syria yang paling saya selalu menceritakan ini dalam artian gini loh. Anda nih di PBB, yang mana WPS itu sudah jadi bagian keseharian kita kan. Saya pakai bahasa Indonesia aja WPS ya, nggak usah WPS ya. Pada saat itu di Syria, 30 peacekeeper, saya cewek satu-satunya dan satu lagi sipil dari Italia. 3 hari itu saya disuruh jadi administrasi aja di hotel untuk bikin laporan. Padahal yang lain itu udah digilir berangkat patroli. Protes dong, hari keempat saya protes. Tim leader, kamu menganggap saya ini apa? Kawan saya yang dari Italia itu udah kayak gini. Mantap gitu. Lanjut gitu. Kamu menganggap saya ini apa? Status saya di sini sama loh sama kamu. Kita sama-sama milop, tugas dan tanggung jawab kita sama, bayaran kita sama. Kita nginep di hotel ini sama. Apa ya bedanya saya sama kalian? Sister, you are a woman. We take care of you. It's not safe outside there. No way. Saya advance team. Dan saya sudah merasakan bagaimana peluru berterbangan di atas mobil maupun ledakan-ledakan ID atau roket yang ini. Nggak ada kok yang arah ke kami. Saya bilang gitu. Akhirnya hari berikutnya saya diberangkatin. Setelah Ibu protes? Ya, diberangkatin. Udah. Yang lain kan sekali-sekali doang karena 30 orang ya kan digilir itu. Hari kedua saya diberangkatin lagi. Oke, masih oke nih, oke lah. Hari ketiga mau diberangkatin protes dong. Apa maksudmu? 3 hari saya sampai 3 hari berturut-turut. berturut-turut. Sementara yang lain hanya 1 hari pergi, nanti libur 2 hari, baru hari berikutnya berangkat lagi. Kamu selalu memperlakukan saya beda. Ada apa? We take care of you, sister. Selalu orang omongannya kayak gitu. Oh, saya dikenal, ya itu jadi legend dan disebut crazy-nya salah satunya itu. Itu nyesek banget. Tapi kalau di Kongo saya benar-benar diperlakukan sama. Oke. Jadi Ibu diizinkan untuk melakukan banyak hal yang juga dilakukan oleh pria TNI juga ya. Ya ada sih tetap Ratih, jangan kasih dia nyupir aja karena kalau dia nyupir pelan banget kita tidur katanya gitu. Mereka kan kalau nyupir bok gitu. Gue bilang mentang-mentang bukan mobilnya ya.
Terus saya bilang gini, lah yang penting kan kita nyampe ke tempat kan. Dia bilang, no way Rati, patrol leader biarin dia jadi patrol leader nggak apa-apa, karena memang lebih banyak materi yang dia dapatkan kalau dia yang jadi patrol leader, tapi jangan dia driver katanya. Itu tapi kesempatan itu ada sama. Waktu saya pindah ke G3 itu ops ya, jadi staf operasinya HQ itu kami India, Pakistan, Nepal, saya sama satu lagi dari Belgia. Sama, pekerjaan kami sama, nginep sampai 24 jam piket untuk merangkum semua berita. Dan satu taktik saya yang digunakan sama mereka, saya telepon kan Force Commander-nya tuh Sesko-nya di Angkatan Darat ya. Jadi dia sama Indonesia agak sayang lah gitu. Dari negara mana Bu? Senegal. Babakar Gaye, nanti kalau santai cari. Beliau datang, Rati, my girl, karena cewek sendiri dari 32 orang. Yes, General. Mana batas desa sini ke desa sini berapa? Saya bilang berdasarkan laporan segini. No, it's wrong. Beliau sampai hafal seperti itu. Malu dong saya sebagai ini. Saya telepon tuh India. Ada nih beliau duduk di depan saya. Itu kompinya India, saya telepon. Ada yang bisa jawab, panggil komandanmu. Kapten kan, saya mayor. This is Major Rati from your G3 Ops. Oh yes, madam, katanya. Coba tolong kau ukur jarak dari kompimu ke desa yang terakhir diserang. Berapa kilometer? Karena Force Commander waiting for the answer now. Dan Ibu lakukan itu? Iya. Jadi saya cuma ngomong gini, karena kan kita di Kinshasa jauh ya, itu desanya wilayahnya di timurnya. Terus kata ke Force Commander, how come you use me? Yes. No sir, we wait. Nggak sampai 5 menit. Karena itu desanya memang dekat, jaraknya sebenarnya dekat. Ternyata apa yang disampaikan Force Commander itu memang jarak yang benar. Oh sih. Jadi untuk membuktikan aja ya Bu ya. Oke. Terus setelah itu kata Force Commander, this girl is something katanya. Kok something? Saya bilang gitu. Sama lah, no something, karena kamu you have something katanya. Akhirnya kawan-kawan saya kalau mau minta berita cepat, mereka mengira-kira Force Commander is waiting for the answer now. Berarti meniru langkahnya Ibu ya, meniru langkah itu Ibu. yang saya bilang, ya itulah perempuan ya. Lobbynya kan, lebih jago ya Bu ya. Kita bisa, sebenarnya kan itu hanya sekedar untuk kalau dibilang bluffing nggak juga dong. Saya kan butuh jawaban itu secepat mungkin ya. Cuman saya bilang ya kebetulan waktu itu Force Commander memang ada di depan saya. Jadi setelah itu kawan-kawan saya menggunakan itu. Jadi langkah yang Ibu lakukan juga. Kita butuh cepat Force Commander. Oh ya langsung. Dan kami tetap berhubungan baik sampai sekarang. Good then. Okay. Ibu dengan pengalaman sudah di beberapa negara konflik, akhirnya ada pengakuan internasional, salah satunya dari Kedutaan Besar Amerika Serikat pada tahun 2013. Bagaimana Ibu memaknai penghargaan itu? Kalau di Tentara Indonesia kalau sudah tugas kan berangkat ya. Kita dapat Santi Dharma dari negara, kita dapat UN Medal. Saya harus berkorban untuk adik-adik dan anak-anak saya berikutnya. Ibu membuka jalan untuk mereka berkreasi. Itu yang saya pakai, yang saya tanamkan ke diri saya sendiri. Nggak boleh lu nuntut apa-apa. Kesininya maksudnya sejak 2008 sampai sekarang, itu banyak negara juga yang mengundang saya untuk bicara tentang WPS dengan WPS ini. Saya selalu mengatakan, bahkan sampai ada dari Uruguay, ma'am online, oke. Tapi kalau mau bicara WPS di militer Indonesia, kami berhasilnya di peacekeeping. Di sektor lain belum. Sektor lain kan kita masih walaupun OMSP itu sudah banyak ya, penanggulangan bencana. Tapi kan pada fakta di lapangannya masih belum ya. Belum banyak gitu loh. Jadi itu cita-cita saya suatu saat. Kemarin terakhir saya ke Malaysia menyatakan bahwa WPS akan dijadikan kurikulum di dalam pendidikan latihannya tentara Malaysia. Wow. Ngiri dong saya. Kita lebih besar, kita lebih tua. Someday insya Allah. Amin. Tapi Ibu sendiri sudah pernah mengajukan ini ke markas besar? Sudah, kan tidak hanya saya yang berbicara seperti ini, kan tidak hanya saya. Hanya kalau kapasitas yang terkait WPS dalam militer, orang akan ingatnya itu loh.
Kolonel Rati yang pernah berangkat misi sampai 3 kali, itu rupanya yang diingat sama orang-orang di luar itu. Oke. Mereka juga kepengen tahu pengalaman, bagaimana saya mengatasi diskriminasi. Saya bilang mungkin saya terlalu cuek ya, dari gaya koboi, karena kawan saya banyak laki-laki, lingkungan militer banyak laki-laki, ya saya tiru mereka. Jangan baperan. Oke. Kalau baperan selesai sudah. Pasti nyesek lah, yang apalah gitu, jadi nggak maju-maju gitu. Jadi kalau adik-adik nanya, Mem, Santi Aji, jangan baperan. Kalau ada kesempatan diambil, kemudian lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Jadi bapak-bapak saat memerintahkan kita berangkat, mengizinkan kita berangkat tuh melihat, ternyata anak wedokku iso kerja ya. Ternyata mereka mampu membawa nama baik Indonesia, mampu membawa nama baik TNI di kancah internasional. Jadi kepercayaan itu yang harus dipegang ya Bu ya. Itu yang paling penting, karena sekali aja ada kejadian yang ini pasti akan mempengaruhi cara pandang kan. Dan saya berharap bapak-bapak semakin terbuka wawasannya, sehingga bahwa apa sih WPS itu bukan hanya kepentingan perempuan kok. Kadang gitu kan ya, begitu dengar Women Peace and Security, itu tuh jatahmu dah, kamu aja yang ini. Padahal kepingin cita-cita tuh bapak-bapak tuh punya apa? Saya yakin beliau tahu, hanya mungkin jalannya belum nyampe ya. Insya Allah suatu saat apa sih WPS pastilah pernah dengar gitu. Dan bagaimana beliau pada saat beliau diikutkan dalam operasi militer yang perang pun juga kan ada bagaimana memperlakukan lokal populasi ya, baik itu perempuan, anak-anak maupun orang tua. Bagaimana juga ketemu mereka yang bersenjata, kan ada kan SOP-nya. Jadi untuk memahami bahwa WPS itu bukan memajukan perempuan untuk jadi bosnya ini semua, bukan, tapi keseimbangan, kesempatan, sehingga ini perempuan bisa dilihat gitu loh. Oh, di penanggulangan bencana sana, itu ada kan, kita di peacekeeping simik kita udah banyak ceweknya. Berarti sebenarnya yang ingin disampaikan di sini adalah kesempatan itu ada terbuka untuk para perempuan, karena Ibu Rati sudah membuktikan juga bahwa bisa diimplementasikan pada dasarnya Bu ya. Gitu. Kalau tadi Ibu sebutkan tentang simik Ibu, apakah itu yang sekarang dominan di pekerjaan diimplementasikan oleh para wanita TNI pada saat bertugas di negara misi? Iya. Jadi kita di Kongo, di Rapid Deployment Battalion yang isinya pasukan khusus itu, kita pernah punya 2023 ya kalau nggak salah. 2022 atau 22 mungkin ya. Female Engagement Team. Jadi satu peleton tuh cewek. Perempuan cewek semua. Ya. Ada penterjemah yang jago bahasa Perancis, ada komandannya jelas ya, ada kepala seksi operasinya, intelnya, logistiknya, ada medical teamnya. Komplit Bu. Komplit. Ya mereka lah yang masuk. Sudah ada satu desa yang selama ini tidak pernah dimasuki, itu bisa kita masuki dengan itu. Persuasi. Ya. Kan beda kalau perempuan. Tadi seperti saya di Kongo, saya bisa ngobrol sama ibu-ibu sana, terus mereka bercerita, sana ada beberapa grup tuh menuju ke sumber air. Ternyata grup itu adalah grup-grup bersenjata yang harus dihilangkan dari wilayah situ kan. Informasi-informasi intelijen yang tidak disadari oleh ibu-ibu itu gitu loh. Dia bercerita aja, iya aku juga kesana ternyata fasilitas kesehatan nggak bagus loh. Kan otomatis WHO akan datang kan ke wilayah situ. Apa yang perlu dibutuhkan, atau paling tidak NGO lah. Begitu mendengar berita bahwa desa itu fasilitas kesehatannya minim sekali. Ya kalau kita bandingkan sama kita, iya memang jauh. Tapi paling tidak mereka punya itu dengan kondisi yang ada gitu. Makanya saya bilang, Mem, laporkan apa yang kamu butuhkan untuk ini. Kita sampaikan ke HQ, nanti HQ yang akan mengatakan bahwa oke, civil affairs coba ini kan lagi di follow up jadinya lagi, ya. Di follow up. Jadi hal yang seperti itu. Nah, kita punya satu tim khusus cewek, bayangin, saya bangga banget loh dengernya. Komandan pertamanya itu sekarang mayor di Kodam 4 di Semarang sana. Itu saya bilang, keren banget sih kalian. Iya kerenan Ibu. Enggak, kalian keren, kalian bisa masuk ke sana. Saya kan tidak dipersenjatai. Kalau mereka bawa senjata? Mereka bersenjata. Oke. Mereka bersenjata. Berarti bisa kita bilang nggak kalau itu salah satu terobosan dari TNI sendiri? Iya. Kemudian negara lain juga punya, Pakistan punya, India punya, Bangladesh ya. Mereka yang ada di Kongo ya pada saat. Tapi kesini katanya semakin, info terakhir yang saya dengar semakin bahaya.
untuk keamanan tim, akhirnya dibikin integrated team. Isinya ada Cowok pria cewek. juga, cewek Jadi cowok. pengamanan tetap kawan-kawan dari pasukan khusus, nah kawan-kawan cewek tetap Ada di dalam TNI-nya ya. tetap di dalam Dalam situ. ya, oke. Keren, saya bangga loh. Saya bangga dengarnya, saya bilang keren. Saya cerita tuh di berbagai negara yang undang saya untuk bicara, saya bilang female engagement team. Dan mereka menyadari, ya tapi sekarang udah nggak bisa ya mem, ya sekarang jadi integrated team karena situasi keamanan. Penyesuaian dengan kondisi Iya, di lokasi itu. konflik ya Bu Tapi ya. paling tidak kerja mereka kan masih itu. Kalau di Unifil, medis kita yang awalnya, jadi Isinya perempuan semua. perempuan, ada lakinya, ada laki. Oke. Tapi kan pada zaman saya Lebanon itu kan aman, tidak ada kontak senjata antar negara loh ya. Kalau di dalam mungkin ada, kalaupun ada, waktu itu saya pernah sekali roket diluncurkan dari kamp Palestina di Lebanon Selatan, diarahkan ke Israel. Oh, oke. Israel. Nyampe, ada 2 yang nyampe, yang lainnya kena itu Iron Dome-nya dia tuh yang dikejar sampai ini. Kita kan jadi tahu ya gara-gara Iran ya. Kalau enggak ngerti tuh kayak gitu ini. Saya pada saat itu chief-nya yang bertugas. Jadi sempat force commander tuh dengan tangan seperti ini melihat saya. Ini anak nih bisa apa gitu ya. Dia cuma ngeliatin aja, orang Itali. Underestimate ya Bu. Terus saya bilang, sir please wait. Karena beliau mau lihat. Kan semua udah ada SOP-nya. Siapa yang harus dikontak pada saat ada kontak senjata. Kan aku tinggal teleponin satu-satu. Ada pakai radio, ada yang pakai telepon. Waktu itu masih siang kok. Begitu datang, saya briefing. Situasi terkini seperti ini. Udah setelah itu langsung diambil alih oleh intelijen kan. Baru deh first commander ngeliat saya. Mantap. Beliau begini. Oke. Saya kata, thank you sir. Kalau untuk kami, kalau kerja baik, ya sudah gitu loh. Bukan terus kita jadi merasa, wah gue dapat jempol nih dari Force Commander. Walaupun saya juga dapat rekomendasi khusus dari beliau mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas ini. Kan tidak semuanya kalau dari Force Commander itu. Yang ada kan dari atasan kita langsung biasanya dapat semacam evaluasi performance ya. Saya bilang, itu dipakai nggak Mbak? Nggak tahu sekarang aku simpen di mana. Karena untuk di TNI kan tidak laku yang kayak gitu. Jadi kalau saya mengatakan, oh saya gini dong, it's a part of your job as chief. Jadi itu yang membuat saya tidak punya keinginan macam-macam. Yang penting saya dipercaya untuk berangkat, saya melakukan tugas saya, dan kalau itu dianggap bagus, alhamdulillah. Dianggap ini, ya saya belajar. Berarti besok lagi kalau ada adik-adik yang mau tanya, kamu jangan seperti ini. Ya, itu saja. Jadi lesson learn ya Bu Iya, ya untuk generasi muda di bawah Ibu. Ibu di tahun 2017 Ibu juga sempat berbicara di forum PBB khususnya peacekeeping operation. Apa yang waktu itu Ibu sampaikan di sana? Ya hampir sama. Women Peace Iya. Security. Di situ lesson learn dari women di dalam misi. Keberadaan perempuan untuk membuktikan to win the heart and mind of local people itu terjadi gitu loh. Di mana ada perempuan di dalam daerah misi, akan lebih banyak informasi intelijen yang kita keluar, akan lebih banyak akses yang bisa kita dapatkan untuk masuk ke local people, akan lebih banyak juga keterlibatan local women dan girls untuk terlibat. Jadi kami memotivasi local women and local girls itu untuk terlibat dalam perdamaiannya di wilayah mereka. Jadi agent of change juga ya Bu ya. Itu kan women peacekeeper itu memang salah satunya agent of change. Bisa juga dijadikan dia gender advisor. Walaupun saya selalu berharap kalau gender advisor in a mission tidak harus cewek. Ya, sekarang kalau kita bicara gender mainstreaming pasti sasarannya cewek. Kita tahu, kita pengen disetarakan dalam konteks sosial ya. Dalam artian bidang pekerjaan, kalau memang seperti kalau di sini kameramen cewek juga bisa kok. Sutradara banyak sutradara cewek dan ternyata hasilnya juga nggak kalah sama yang laki kan gitu. Nah sama satu pengalaman saya ada di desa di mana anak-anak SD itu satu kelas itu ada 60 anak. Kebayangkan kayak apa? Banyak banget Bu. Nah, ada anak perempuan kali 7 tahun 8 tahun tapi karena dia kurang gizi juga jadi kecil ya anak. Dia tarik-tarik PDL saya. Kenapa saya bilang?
Saya tanya kan sama penerjemah, kenapa, coba tanyain. Terus dia bilang, saya mau jadi kayak kamu. Terinspirasi. Saya pengen jadi kayak kamu, mau jadi tentara. Saya mau stop ini perang. Saya pengen nangis loh waktu itu. Terus langsung tim leader saya bilang, Rati don't cry. I know sir, don't worry. Terus saya bilang sama anak perempuan itu, kamu akan jadi lebih hebat dari saya. Sekarang Kongo sudah bisa kirim peacekeeper loh. Wow, dari negara konflik sekarang jadi dia berkontribusi ikut-ikutan. terhadap perdamaian Iya. dunia juga. Wow, ada perubahan yang Betul. cukup positif ya Bu ya. Jadi kawan saya yang jadi gender advisor di sana, dia orang UK, orang British ya, menyampaikan bahwa sudah banyak lokal perempuan yang menyadari bahwa mereka punya potensi untuk terlibat dalam perdamaian di negaranya. Wow kan? Wow banget Bu, jadi Itu. empowerment untuk para Iya, perempuan itu. juga. Kalau membahas tentang keterlibatan perempuan, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini misalnya Mabes TNI untuk terus mendorong wanita TNI-nya berpartisipasi lebih aktif Bu? Ya beri kesempatan itu saja dulu. Kuotanya kah yang harus ditambah? Kuota kalau dilihat dari 2008 sampai sekarang sudah sampai hampir 1.200. Menurut saya ini sudah ini ya. Ini cita-citanya Bu Ratih. Tempatkan mereka di tempat-tempat strategis, di staf operasi, di staf intelijen. Ada, tapi kan lebih banyak sebagai admin support ya. Tapi jadikan dia ini bagian dari situ, sehingga ada sense kan, kalau kata mereka, kalau ada perempuannya itu akan dinamikanya akan beda. Nah itu kita sudah ada, yang saya lihat di Unifil yang sudah jalan ya, CIMIC-nya sudah ada, kemudian di MCOU-nya itu kan Mission Outreach ini juga kan semacam tim intel ya untuk cari tahu ada. Saya sampaikan ke adik-adik, kalau kalian ada di sana, jadi satu-satunya perempuan, tunjukkan bahwa One TNI ini mampu dengan kepercayaan yang sudah diberikan, kita mampu bekerja baik. Jangan kamu ele-elean, karena ini bisa dihapus. Keterlibatan Posisi perempuan. ini bisa dihapus, diganti laki-laki, nanti kamu ditaruhnya di medis lagi. Saya bilang kemarin kan, Bu aku tuh orang medis tapi aku ditaruh di MCO, nggak apa-apa, Belajar ya Bu ya. belajar. Jadi jangan merasa bahwa itu bukan bidangku, kan semua tuh bisa dipelajari. Setiap tentara tuh kan sudah punya kemampuan intelijen. Menurut saya pribadi ya, kita dididik kok, dilatih seperti itu, dan kemudian dalam keseharian kita belajar dari senior-senior, dari kawan-kawan, bahkan dari anak buah pun kita bisa belajar. Kalau saya pribadi, saya belajar dari siapa saja. Saya nggak boleh mengatakan bahwa aku kolonel, wis ngerti apa-apa, ya nggak boleh lah. Tidak semua bidang saya paham. Berarti terkadang tuh justru kita sendiri sebagai perempuan yang membatasi kemampuan kita ya Bu ya, dari pola pikir itu. Ya, jadi gini, kalau dia sudah mampu nih dalam artian dapat izin dari pasangan, dari suami atau dari keluarga, dari ayah, dia kan sudah siap berarti. Jangan lagi punya pikiran, wah aku bisa apa nanti di sana. Kan ada PDT-nya. Di PDT itulah kita disiapkan. Namanya juga pre-deployment training. Kan pelatihan sebelum berangkat. Nanti kamu jadi apa? Kan bisa itu. Itu saya sampai punya cita-cita. Iya ya, kalau cewek yang leadernya kayaknya suatu saat bisa deh. Hanya kita tunggulah. Visibilitasnya ada Bu? Ada, hanya agak ini ya. Masalahnya kan Sudan sudah dihapus. Dulu kita punya pasukan di Sudan. Kemudian Unifil saya dengar tahun depan mau dihapus. Bukan dihapus, ditutup ya, saya salah ngomong. Jadi kan berkurang berarti. Kesempatan untuk bisa terlibat tambah ya. ini, sementara permintaan kan terus. Dari PBB selalu setiap tahun dalam permintaan itu ya selalu mengatakan bahwa we encourage more TCC to send more women, gitulah bahasanya secara ini. Jadi dari Penmil itu selalu ada kata-kata, atau dari Watapri itu ada kata-kata wanita diprioritaskan. Tapi kadang untuk mencapai posisi itu perempuan tuh jauh banget gitu loh. Jauhnya tuh karena apa Bu? Jauh ya karena kita belum pernah menduduki posisi-posisi yang strategis. Kita lebih banyak di pasukan, ini sementara di sini permintaannya untuk jadi chief atau untuk jadi
perwira yang menangani ini. Nah, sementara kita kan kontingen terus. Jadi kesempatan untuk membuktikan itu belum ada ya Bu Masih ya? Masih terbatas. Masih ada keterbatasan. Masih ada. Kepengennya sih, ayolah Bapak kasih kesempatan yang lebih luas untuk One TNI. Dan saya sangat berpesan ke One TNI, jangan elek-elekan. Harus serius. Harus serius. Kalau kamu siap untuk bergabung di misi PBB, kamu serius, kamu belajar yang benar, persiapkan diri dengan benar, dan lakukan tugasmu dengan baik di sana. Itu saja. Untuk bisa buktikan kalau kita juga bisa jadi, ya Bu. Kalau kamu bagus, kedepannya Bapak pimpinan, saya bilangnya Bapak-bapak karena pimpinannya jarang perempuan ya. Pimpinan akan mengatakan bahwa oh ternyata One TNI kita mampu kok, bagus kok di sana, dan banyak apresiasi dari berbagai negara yang ada di sana. Selama ini seperti itu sebenarnya. Oke, apresiasi justru datangnya lebih banyak dari dunia internasional ya Bu. Kalau di kita kan masih ya waktu saya ikut pertama kali aja dibilang ngapain sih lu Mbak? Laki-laki masih banyak katanya. Ngapain juga perempuan ikut-ikutan meal op. Tapi kalau Ibu nggak ikut, kita nggak bisa dapat banyak pengalaman, lesson learn untuk para generasi di bawah Ibu itu juga. Ibu, kalau berbicara tentang skop yang lebih luas, dari tadi kan kita berbicara tentang lapangan, terus selanjutnya ada Mabes TNI. Pemerintah sendiri pada saat, waktu itu Kemlu ya berarti skopnya, saat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sempat terlibat dalam resolusi untuk women empowerment. Bagaimana tanggapan Ibu? Bangga ya, karena biar bagaimanapun anak bangsa ya, di bawah Bu Retno ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. 2020. Itu hadiah bagus, itu hadiah yang kan kalau nggak salah itu ini term keduanya Pak Jokowi ya. Iya. 20 itu udah masuk ya. Iya. 19 kan itu 20 ya. Nah itu pencapaian luar biasa menurut saya pribadi, dan penuh harapan bahwa ini bisa diwujudkan gitu. Jadi akan lebih banyak One TNI yang terlibat di misi PBB maupun operasi militer selain perang yang kita lakukan, baik nasional, regional maupun internasional. Seperti kalau dikirim tim yang dikirim lah, tim kemanusiaan penanggulangan bencana, coba dilihat yang dikirim ke luar negeri ada nggak orang kita, atau yang di dalam ada nggak One TNI-nya, atau yang di dalam itu libatkan aja dari agar situ. pengalamannya punya pengalaman, karena kesininya tuh akan banyak nanti konflik yang disebabkan oleh bencana. Coba perhatikan, ya kan, orang cari makan susah. Ya, kerja udah jelas nggak ada, tempat tinggal nggak ada, tinggal komunal dengan dalam satu tempat besar begitu. Itu kan konflik banyak itu. Larinya ke konflik sosial. Kalau WPS di Indonesia, saya bisa menyatakan bahwa rekan-rekan sipil jauh lebih maju. Organisasi perempuan sipil atau dikenal apa, Civil Society Organization, CSO ya. Iya. CSO-nya kita itu udah terkenal di mana-mana loh. Ada yang di Aceh itu Kak Suryaya Zaman, di Aman Indonesia itu ada Mbak Ruby Oliva, terus ada Mbak Feni yang ini tentang banyak. Saya kebetulan kenalnya beliau-beliau saja ya. Baik sementara dari kami yang tentara kan tinggal tunggu perintah, nggak bisa seperti garis kawan-kawan itu ya. Ada garis komandonya. Kalau kawan-kawan sipil kan dia bisa bergerak langsung. Bisa kontak kemana-mana, bisa langsung. Nah, kemarin sempat berbicara dengan tim Jepang itu, ada keinginan untuk melibatkan One TNI dalam penanggulangan bencana. Jadi, itu baru rencana Bu? Baru rencana. Kita lihat ada semacam workshop atau seminar lah, pelibatan. Jadi bunyinya yang akan lebih pas itulah inclusiveness. Inklusi ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin inklusi. Yes, inklusi. Jadi bahwa ada perempuan di dalam tim itu, dan bukan untuk ngerepotin. Bukan untuk membuat jadi beban dari tim, tapi menjadi bagian yang akan bekerja sama, kemudian bisa menghasilkan output yang terbaik dari tim itu. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir Ibu untuk sesi diskusi kita hari ini, bagaimana Ibu memaknai arti perempuan Indonesia di tengah konflik, atau secara spesifik wanita TNI di tengah konflik, dan bagaimana misi pemeliharaan perdamaian ini butuh sekali perempuan di dalamnya? Kalau saya harus ngomong apa ya, saya akan bilang bahwa more
lebih banyak TNI dilibatkan dalam satu kontingen, itu bisa mendatangkan kebaikan yang lebih juga. Dengan seperti yang kita share dari tadi itu ya, bahwa keberadaan perempuan di dalam satu tim akan memberikan hasil yang berbeda. Dia akan memberi kontribusinya itu akan lebih mengedepankan Pendekatan berbeda terutama dengan ya terutama ke local people, karena kita kan ada di situ berkaitan dengan local people kan, bukan untuk kepentingan kita di militernya dalam artian itu, tapi bagaimana kita menjaga local people. Jadi selama ini kita jadi agent of change, kita juga jadi ambassador nih Indonesia. ya. Jadi di situ menunjukkan ya, dengan kejadian kemarin mungkin akan banyak mempengaruhi ya. Karena orang tua pasti atau pasangan akan mengatakan, aduh ternyata bahaya gitu. Jadi sekali lagi tetap perempuan Indonesia mampu. Beri kesempatan, beri wadah dia untuk berkreasi, untuk berpartisipasi. Insya Allah akan hasilnya akan berbeda dengan tidak melibatkan perempuan di dalamnya. Kalau mau pasti ada jalan ya Bu ya, Betul, seperti betul. itu. Bu Rati terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi banyak pengalaman nih kepada kami semua dan juga para penonton Defense Talk tentang bagaimana peran wanita TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih Mbak Yuli. Mbak Yuli juga sehat dan sukses. Amin. Tambah keren nih Indo Defense Magazine nih. Yes. Terima kasih ya Ibu ya. Sami-sami. Sampai jumpa lagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi ini kita belajar bahwa menjaga perdamaian bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga tentang empati, keberanian, dan kemanusiaan. Terima kasih Ibu Rati atas pengalamannya. Demikian episode kali ini, saya Yuli Ari pamit. Defense Talk akan terus menghadirkan diskusi mendalam tentang pertahanan dan teknologi. Jangan lupa subscribe, share, dan ikuti episode-episode berikutnya. Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia.